Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasang, bertemu lagi dengan Monika Sensei ya di pembahasan buku Daiichi 2. Kali ini kita akan belajar bab 34 ya yang berjudul Seai ni makeste shimaimashita. Ya, Seai artinya pertandingan, sedangkan makeste berasal dari kata makesu. Ya, artinya kalah. Jadi di sini saya kalah dalam pertandingan. Shimaimashita, bentuk shimaimashita ini ungkapan rasa kecewa karena dia sudah kalah di dalam pertandingan. Nanti lebih jelas di slide berikutnya kita bahas bentuk te shimaimashita. Ya. Hai, minasang, kita belajar te shimaimashita ya. Shimaimashita. Ya. Di sini mengandung makna mengerjakan sesuatu secara keseluruhan. Mengerjakan suatu aksi secara keseluruhan. Jadi tuntas gitu ya. Contohnya Hong-o zenbu yonde shimaimashita. Hong-o zenbu yonde shimaimashita. Jadi yonde ini berasal dari kata yomu ya, yang berarti membaca. Kemudian dibentuk ke dalam kata kerja bentuk te. Kemudian ditambahkan shimaimashita. Di sini jadi bukunya itu sudah dibaca karena bentuk tak berarti sudah ya. Buku sudah dibaca semua. Nah, jadi semua ya. Semua bukunya sudah terbaca semua. Tuntas, kerjanya tuntas dikerjakan semua. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Repoto kaite shimaimashita. Kaite ini berasal dari kata kakimas ya. Kaki atau kaku. Kemudian dirubah ke dalam bentuk te shimaimashita. Menulis repoto. Repoto report ya, laporan. Jadi saya sudah menulis laporan. Di sini berarti laporannya sudah tertulis semua, gitu ya. Ya. Berikutnya masih tentang te shimaimashita. Te shimaimashita ini jika kata kerjanya mengandung sesuatu yang negatif dalam hal nilai rasa, maka di sini shimaimashita-nya mempunyai makna merasa tidak senang atau kecewa dari pembicara. Gitu ya. Jadi sekali lagi jika kata kerja te-nya ini merupakan kata kerja yang bernilai negatif, maka te shimaimashita ini nanti mengandung makna pembicara kecewa atas terjadinya sesuatu itu. Beda dengan yang pertama tadi ya. Jika yang pertama tadi nilai rasa pada kata kerja bentuk te-nya biasa atau baik gitu. Maka shimaimashita-nya bernilai ketuntasan pekerjaan. Tetapi untuk kali ini, untuk yang kedua ini, te shimaimashita-nya bernilai negatif, maka te shimaimashita-nya nanti mengungkapkan merasa tidak senang pembicara terhadap terjadinya sesuatu. Ya, kita lihat minasang contohnya. Saifu wo nakuste shimaimashita. Saifu wo nakuste shimaimashita. Nakushimas itu hilang ya. Hilang. Saifu dompet. Jadi dompetnya hilang. Saat pembicara mengatakan saifu nakuste shimaimashita, di sini berarti pembicara kecewa karena dompetnya sudah hilang. Seperti itu minasang. Ya, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Namae o wasurete shimaimashita. Ya. Di sini pembicara lupa gitu ya. Wasuremas lupa memberi nama terhadap mungkin berkas atau dokumen gitu ya. Nah, di sini pembicara merasa kecewa atau menyesal gitu ya, karena sudah lupa tidak memberi nama pada dokumen tersebut. Namae wasurete shimaimashita. Nama terlupa, nama saya terlupa. Jadi lupa tidak memberi nama, seperti itu. Hai, ya minasang, kita lanjutkan pada bunpo berikutnya. Kata kerja tak mama.
Kata kerja tak mama. Ini selalu kata kerja tak ya. Berarti lampau. Kata kerjanya dibentuk kata kerja tak. Kata kerja bentuk lampau tapi yang biasa ya. Perubahannya sama seperti bentuk T ya. Usurut T ya seperti itu, tapi ini usurut ta bunumunda seperti itu. Kemudian ditambah dengan mama. Dalam bunpo ini mempunyai makna bahwa terjadi sesuatu dalam begitu saja. Jadi setelah kejadian pertama terjadi begitu saja, kemudian terjadi kegiatan yang kedua. Jadi berlangsungnya kegiatan kedua ini dengan membiarkan kegiatan yang pertama begitu saja, gitu ya. Nah, kita lihat dalam contohnya, menganeo kaketa mama kaketa mama ya, menganeo kaketa mama nite imas. Tuh. Kejadian pertamanya memakai kacamata. Menganeo kaketa ini menggunakan kata kacamata ya. Nete imas. Kejadian keduanya adalah tidur. Jadi dia tidur atau saya tidur dengan menggunakan kacamata. Jadi tidur dalam keadaan memakai kacamata begitu saja, dibiarkan begitu saja kacamatanya terpakai gitu ya. Jadi tidurnya dalam keadaan memakai kacamata. Menganeo kaketa mama nite imas. Berikutnya minasang kita lihat contoh yang kedua. Denki sekita mama nete imas. Denki sekita mama nete imas. Di sini berarti denki listrik ya. Sekete mama. Sekete mama ini dalam keadaan nyala. Nete imas tidur ya. Tidur dalam keadaan listriknya tetap menyala atau lampunya tetap menyala gitu ya. Jadi kegiatan yang sebelumnya tadi itu dibiarkan belum selesai gitu ya. Mengandung makna seperti itu untuk tak mama. Ya, minasang Hai. Kita mengenal kata partikel no. Partikel no selama ini mungkin minasang mengenal bahwa partikel no bisa kepemilikan benda atau mungkin menjelaskan spesifikasi dari benda. Kali ini partikel no berfungsi sebagai mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi kata kerjanya ini secara nggak langsung berubah berposisi sebagai kata benda. Ya, kita lihat contohnya. Tapi partikel no ini menempel pada kata kerja kamus minasang ya, atau kata kerja biasa. Kata kerja bentuk biasa yang bukan formal ya. Hai, contohnya tomodachi to ryoko shuru no wa tanoshii desu. Tomodachi to ryoko shuru no wa tanoshii desu. Tomodachi teman ya. To di sini dan atau bersama teman. Ryoko shuru no wa, ryoko shuru perjalanan. Jadi perjalanan bersama teman. Nah, kata kerja ryoko surunya ini berubah ke dalam kata benda. Jadi kata perjalanan bersama teman ini tanoshii desu, menyenangkan. Nah, itu. Berikutnya ongaku wo kaku ga sukimasu. Ongaku wo kiku no ga kiku ini kata kerja, tetapi setelah ditempeli dengan partikel no di sini dia berubah menjadi kata benda. Jadi hal gitu ya. Hal mendengarkan ongaku, mendengarkan musik ini suka gitu ya. Jadi saya suka hal mendengarkan lagu atau musik gitu ya. Jadi saya suka mendengarkan musik gitu ya. Ini suka ya. Suki ini suka. Kalau bahasa Jepangnya suki, bahasa Indonesianya suka. Ya. Kita lihat contoh yang ketiga minasang. Mado shimeru no wasuremashita. Mado shimeru no wasuremashita. Jadi jendela ini ya. Jadi saya melupakan hal tentang menutup jendela. Jadi
Menutup jendela ini, menutup ini kata kerja sebenarnya, karena dia ditempeli dengan partikel no, maka dia berubah jadi kata benda. Jadi saya melupakan menutup jendela ini ya. Seperti itu Minasang. Ya, berikutnya ada partikel D. D di sini selama ini mungkin Minasang berarti memahami, mempunyai makna dengan alat gitu ya. Atau di seperti itu. Saat ini jika D ini menempel pada jangka waktu, maka D mempunyai makna dalam gitu ya. Dalam atau selama gitu ya. Contohnya ichi jikang de yonde shimai mashita gitu ya. Saya membaca semuanya, keseluruhannya itu ya, dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Ya. Jadi D di sini mempunyai makna dalam atau selama gitu ya. Jika menempel pada jangka waktu. Berikutnya Minasang, kita masuk ke partikel akhir yone. Yone ini ya, ini untuk menekankan dan meminta persetujuan dari lawan bicara terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya. Minta persetujuan gitu ya. Contohnya, dare demo si aini makeru no wa kuyashi desu yone. Kuyashi desu yone gitu ya. Jadi intonasinya turun ya. Siapapun si aini makeru no wa gitu ya. Hal kalah di dalam pertandingan pasti kuyashi desu yone gitu ya. Frustasi kan? Siapa saja yang kalah di dalam pertandingan frustasi kan? Gitu. Ya, berikutnya catta. Catta ini merupakan bentuk non-formal dari shimai mashita ya. Bentuk non-formal dari shimai mashita. Hanya saja kalau shimai mashita kata kerja sebelumnya adalah bentuk T. Tetapi untuk catta kata kerja sebelumnya adalah T-nya dihilangkan. Kalau tadi makete shimai mashita, makete shimai mashita. Jadi kalau catta T-nya dihilangkan. Jadi si aini make catta. Saya kalah di pertandingan. Di sini mengandung ungkapan rasa kesal atau kecewa seperti itu Minasang. Ya, hai. Kore de owarimashita untuk bunput 34 dalam buku Deichi jilid 2 ya. Hai. Tetap semangat, semoga bisa dipahami. Sayonara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.